Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat Jepro Community yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan selalu menyatakan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Hari lepas hari yang kita lalui, mungkin ada saja pergumulan dan tantangan, tetapi semuanya Tuhan izinkan untuk melatih iman kita, agar makin hari kita belajar untuk hidup ini hanya bergantung kepada Tuhan saja. Makin hari kita belajar agar hidup kita ini dituntun oleh kekuatan iman di hadapan Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang demikian akan memperoleh buah-buah kebenaran. Janji-janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan mereka dan akan melihat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita saat ini adalah iman dan kebimbangan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan mendorong kita agar kita hidup oleh iman. Namun kenyataannya berapa kali kita mengalami berbagai kebimbangan-kebimbangan dalam mengatasi kehidupan ini. Oleh sebab itu pada saat ini saudaraku, ketika Anda merenungkan firman Tuhan, kembali Tuhan mau ingatkan kepada kita, kalahkan kebimbangan dengan iman dan percayalah Tuhan pasti menyertai, menolong dan memberkati kehidupan kita. Sebelum kita lebih lanjut lagi dalam renungan malam pada saat ini, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami, buat kami mengerti isi hati Tuhan, dan iman kami kuat dan kokoh di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesaikan kitab Ibrani, dan saat ini kita masuk ke kitab Yakobus. Dan saudaraku, mari kita lihat Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mendorong kita hidup dengan iman, kalahkan kebimbangan. Firman Tuhan ini muncul, surat Yakobus ini muncul ketika umat Tuhan sedang dalam pergumulan. Pergumulan apa? Apakah masalah makan minum? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, lebih daripada itu, tantangan iman mereka yang ditekan dan diusik dan diganggu supaya mereka meninggalkan iman mereka. Ini persoalan tantangan iman yang terjadi. Itulah pencobaan yang sedang mereka alami. Jadi pencobaan di sini lebih menegaskan tentang bagaimana gangguan-gangguan yang akan melemahkan iman orang-orang percaya. Dalam posisi yang seperti ini, supaya tidak mengalami goncangan iman, maka surat Yakobus mengingatkan umat Tuhan, ayo ketika kita mengalami pencobaan yang dapat menggoncangkan iman, yang diusulkan oleh Tuhan adalah agar kita mau meminta hikmat dari Tuhan. Dan ketika Anda mengalami kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena saya renungkan, kenapa bukan minta supaya masalah selesai? Kenapa bukan minta Tuhan berikan solusi? Tuhan tolong angkat persoalan ini, Tuhan tolong singkirkan setiap pergumulan ini. Tapi yang ada adalah minta hikmat dari Tuhan. Ketika mengalami kekurangan hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Mengapa hikmat yang dikedepankan?
Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk merenungkan, memikirkan masalah-masalah yang kita hadapi. Apa yang sedang engkau hadapi pada saat ini? Apakah engkau sedang menghadapi persoalan keuangan? Apakah engkau hilang pekerjaan? Apakah engkau mulai goncang dalam rumah tangga? Apakah kesehatanmu makin hari makin merosot? Apa yang sedang terjadi yang menjadi cobaan iman? Maka minta hikmat dari Tuhan. Kita merenungkan, kita berpikir, Tuhan, apa yang harus dikerjakan supaya saya bisa mengatasi persoalan keuangan? Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa membereskan urusan pekerjaan? Tuhan, apa yang harus saya kerjakan untuk mengatasi pergumulan dalam rumah tangga? Tuhan, tindakan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan, membereskan pergumulan kesehatan dan hal-hal yang lainnya? Minta hikmat justru akan melatih kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan punya pengalaman untuk menemukan solusi dari caranya Tuhan untuk pergumulan yang engkau hadapi. Luar biasa bukan? Cara Tuhan ini besar dan ajaib. Kadang-kadang kita pikir Tuhan minta mujizat, langsung selesai dalam tempo semalam, 2 malam, besok pagi masalah beres. Ada waktunya yang seperti itu. Tetapi ada bagian juga kita bilang, Tuhan latih aku, berikan aku hikmat. Bagaimana mengatasinya? Aku mau melangkah mengatasi pergumulan bersama dengan kekuatan Tuhan. Dan masalah itu so pasti dapat dituntaskan dengan kekuatan Tuhan. Dan engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang seperti itu, Anda mahir untuk menyelesaikannya. Anda mahir untuk menaklukkannya. Anda cekatan untuk membereskannya. Dan Tuhan menganjurkan kepada kita, mintalah hikmat. Dan ketika kita minta hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan persoalan dan pergumulan ini, Tuhan bilang, mintalah dengan iman. Jangan ada kebimbangan. Jadi saudaraku, ketika minta hikmat dari Tuhan, percaya Tuhan pasti kasih. Percaya Tuhan pasti akan berikan. Percaya Tuhan pasti akan berikan petunjuk. Percaya Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Percaya Tuhan akan membereskan dengan cara Tuhan menuntut engkau dalam langkah-langkahnya Tuhan. Dan engkau akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Jadi lawan kebimbangan ini. Karena kita minta sama Tuhan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, maka saya percaya Anda akan menerimanya. Dan ketika Anda melakukannya, engkau memiliki hikmat dari Tuhan, engkau menjadi anak Tuhan yang terlatih, engkau menjadi anak Tuhan yang kuat, dan engkau menjadi anak Tuhan yang bisa menjadi kesaksian dan bisa memberikan masukan bagi orang lain juga jika punya pergumulan-pergumulan yang mirip seperti yang sedang engkau hadapi pada saat ini. Percayalah, jangan bimbang. Lawan kebimbangan dengan iman di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan. Jauhkan dari kebimbangan, kami dapat hikmat Tuhan. Maka kami akan temukan cara mengatasi setiap pergumulan dengan kekuatan Tuhan. Haleluya. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ketika mereka akan beristirahat. Mereka beristirahat dalam kekuatan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Tetaplah hidup kita terbuka di hadapan Tuhan untuk menerima banyak berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat berfungsi menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Selamat beristirahat, sampai kita bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.